diselenggarakan oleh Safa Community, sebuah webinar yang berkala yang mengangkat topik seputar Islam dan profesionalisme dengan mengundang subjek materi expert di bidang-bidangnya. Teman-teman, untuk mendapatkan info lebih lanjut tentang Safa Community, silahkan dicek di Instagramnya @safa.community. Insya Allah pada hari ini adalah Safa Talk episode ke-6. Kita akan ngobrol tentang akidah 101 bersama guru kita Ustadz Wimar Aditya, trainer dari Ngefest dan part of Yuk Ngaji ID. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Rizky Firmansyah. Saya adalah member dari Safa Community. Jadi kita sama-sama belajar di sini dan insya Allah kita bakal simak akidah 101 dari Ustadz Wimar. Tapi sebelum itu teman-teman, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan dari Presiden Safa Community, dan sebelumnya kita mari sama-sama mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Presiden Safa Community kepada Chief Jodias. Kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Baik, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah bergabung di acara Akidah 101. Semoga 101 ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan juga saya salam hormat kepada Ustadz Wimar ya, yang sudah berkesempatan untuk membagi insight-nya di kelas ini. Nah, saya di sini akan sedikit menceritakan tentang apa itu Safa ya. Safa ini sebenarnya sudah ada lama, dan sebelumnya saya akan share terkait dengan ini. Jadi teman-teman, kita sempat melakukan survei ya ke 135 Muslim, dan saya yakin di sini banyak juga yang kita mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi ketika kita tanya apa sih problem anak muda yang berkaitan dengan keislaman saat ini gitu kan. Nah, yang pertama itu ternyata ada problem terkait dengan quarter life crisis gitu ya. Dimana termasuk saya sendiri waktu itu pas lagi kuliah gitu ya, itu benar-benar merasakan quarter life crisis. Apa sih sebenarnya makna dari hidup ini gitu ya. Dan ini adalah permasalahan mendasar dan mendalam ya buat anak-anak muda yang perlu sekali jalan keluarnya. Kemudian yang kedua, banyak sekali teman-teman yang membutuhkan komunitas, di mana komunitasnya ini itu bukan hanya asik seru gitu ya, tapi juga komunitas ini itu bisa mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Jadi memiliki visi keislaman, memiliki visi saling mengingatkan gitu. Dan selain itu komunitas ini juga diharapkan bisa menjadi salah satu tonggak dari bagaimana bisa menciptakan keunggulan dari sisi profesional gitu. Nah, jadi komunitas Muslim profesional sebenarnya gitu. Ini yang terkadang mungkin ada tapi belum maksimal, belum ada yang benar-benar greget gitu. Kemudian yang berikutnya adalah banyak sekali teman-teman yang ingin tuh memaksimalkan potensi diri gitu ya, dan ingin sekali dekat dengan Allah gitu. Nah, artinya dari sini ini kita merasa bahwa penting sekali ya ada yang namanya mentorship, ada yang namanya Safa Talk, kegiatan seperti ini, dan juga komunitas ya, seperti Safa Community. Nah, maka Safa Community ini hadir untuk menjawab hal-hal tersebut. Nah, sedikit cerita terkait dengan apa itu Safa ya. Jadi Safa ini namanya adalah Yayasan Safa Indonesia Maju. Kita sebut Safa Community. Ini yayasan yang didirikan oleh almarhum Dr. Arif Munandar. Pertama kali diresmikan di tahun 2015. Isinya itu anak-anak muda. Ada moto yang kita DNA-nya itu cukup kuat gitu ya, adalah tangguh, cerdas, dan profesional. Nah, ini kan tiga hal yang kita inginkan ya buat anak muda. Safa Community ini punya visi untuk jadi institusi perjuangan yang berkontribusi signifikan dan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia dan dunia baru yang lebih baik dalam naungan ridho Allah. Nah, Safa Community ini dibentuk sebenarnya awalnya dari 2009, beranggotakan murid-murid majelis dari almarhum Bang Arif.
Kemudian komunitas ini berkembang sampai ratusan orang, dididik intensif oleh beliau sendiri. Nah, kemudian anak didiknya beliau ini diharapkan menjadi pribadi Muslim yang profesional. Seperti itu. Nah, setelah lebih dari 1 dekade berdiri, banyak sekali proyek yang sudah dilakukan ya sama Safa Community. Kita bisa, contohnya salah satunya itu adalah proyek yang lahir dari rahim Safa Community. Kemudian Malam Bidara Takwa yang di tahun 2000 sekian belas gitu ya, itu selalu membuat masjid UI Universitas Indonesia ya, di UI ya, itu penuh. Terus banyak sekali kegiatan komunitas lainnya. Nah, ini menjadi warisannya almarhum. Yayasan Safa Indonesia Maju ini akhirnya punya banyak beberapa portofolio institusi gitu ya. Dan di tahun lalu, di 2021, itu Yayasan Safa merger dengan Islamic Igai, dan kemudian saat ini kita sudah membuat satu program baru lagi, yaitu Safa Mentorship, ya, Muslim Professional Mentorship. Nah, jadi di sini ada 3 saat ini yang sudah berjalan. Yang pertama adalah kita ada naungan namanya Islamic Ikigai. Di sini adalah konsep hidup ya, framework hidup kurikulum terkait dengan bagaimana untuk memaksimalkan potensi sebagai manusia. Kemudian yang kedua kita punya Safa Mentorship. Nah, Safa Mentorship ini sudah berjalan, saat ini lagi berjalan batch yang pertama gitu, untuk membantu bagaimana meningkatkan Muslim profesionalisme dalam waktu 3 bulan. Kemudian setelah itu kita juga punya Safa Community, di mana di sini kita akan seru-seruan, asik-asikan. Kemudian kita akan sama-sama meningkatkan kapasitas diri kita, saling mengingatkan gitu ya, dari segi keislamannya dan juga dari segi profesionalisme. Jadi ada 3 ini. Nah, terakhir saya mau share ada satu yang bisa teman-teman lihat ya. Jadi ada namanya Muslim Professional Mentorship. Ini adalah program pembelajaran bagi seorang Muslim agar memiliki kompetensi yang unggul di bidang keilmuan masing-masing dengan memegang teguh ajaran Islam sebagai panduannya. Nah, ini dibimbing sama mentor yang kompeten dan berpengalaman di dunia bisnis dan profesional, termasuk juga banyak sekali pembicara-pembicara yang luar biasa ya. Salah satunya di sini kita juga kehadiran Ustadz Wimar gitu ya, yang membantu untuk mentorship-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini adalah beberapa mentor-mentor yang ada Bang Zego, Bang Fadel, Bang Akel, Bang Osama, Bang Wahyu, Bang Hanif, dan ini baru untuk batch pertama. Insya Allah akan semakin banyak lagi mentor-mentor yang akan bergabung di batch yang berikutnya. Jadi ini dilakukan selama 3 bulan, dari November sampai Februari. Insya Allah mulai start dari Februari akan ada di batch yang kedua ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, silahkan menunggu saja, waiting list saja, siap-siap di bulan Februari. Insya Allah pas banget ya waktunya di awal tahun baru, start hal yang baru, dan akan ketemu Ramadan juga ya. Nanti insya Allah di bulan Maret kita insya Allah disampaikan umurnya sampai sana. Nah, di sini akan mendapatkan weekly mentoring dan coaching. Networknya bagus banget ya, dengan mentor dan peers yang beragam, latar belakangnya keren-keren semua yang ada di sini. Kemudian positif dan supportive peers. Jadi orang-orangnya ini udah, kita punya visi dan misi yang sama, kurang lebih seperti ini. Dan itu kurang lebih ya. Jadi teman-teman, ini yang mau saya sampaikan. Jadi kita bisa bertemu kembali insya Allah di Safa Muslim Professional Mentorship di batch yang kedua. Nah, jadi nggak usah tunggu, jangan kemana-mana, tetap di WhatsApp grup yang sudah ada, teman-teman mendapatkan info untuk join di sini gitu ya. Itu yang pertama, dan yang kedua bisa terus follow di @safa.community ya teman-teman di Instagram untuk menunggu update dari kami. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak terus Jodias ya untuk sambutannya sekaligus memperkenalkan proyek tentang Safa Community. Nanti teman-teman silakan info selengkapnya lebih cek nanti aja di safa.community di Instagram. Itu kalau teman-teman lihat kok masih sedikit postingannya gitu. Jadi itu rebranding teman-teman ya. Jadi dulu tuh udah banyak banget gitu ya. Sekarang kita merger dan kita butuh beberapa penyesuaian gitu. Dan sebelum kita menunggu Ustadz Wimar, mungkin memperkuat ya apa yang disampaikan oleh
Chief Jodias tadi tentang Safa Community. Saya pribadi itu gabung Safa itu sejak akhir 2017. Jadi singkat ceritanya, saya tuh kuliah dulu, saya asli dari Riau, kemudian kuliah di Surabaya, dan per September 2000 per Oktober 2017 saya pindah tuh ke Jakarta gitu. Dulu saya ngaji di Surabaya. Kemudian ketika sampai di Jakarta, saya tanda kutip memutuskan untuk tidak ngaji lagi lah. Maksudnya itu yang ngajinya cuma ikutan kajian secara ada ustadz mana datang gitu, ada ustadz mana datang. Jadi nggak ada komunitas yang klik untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul saat itu. Dan sungguh teman-teman bahwa Allah itu kan berdasarkan prasangka hambanya gitu. Allah itu sangat-sangat baik sama kita. Allah itu ngasih memberikan banyak jalan sama kita. Sayangnya kita nggak peka sekali sama apa yang Allah kasih gitu. Nah, alhamdulillah teman-teman, Allah ngasih saya kesempatan. Jadi dari antara Oktober sampai Desember gitu, ada sebuah chat WhatsApp masuk dari sebuah grup WhatsApp teman-teman saya gitu. Dan dia mengatakan, siapa yang pengen ngaji sama komunitas gitu, silakan hubungi saya ya gitu. Silakan hubungi suami saya gitu maksudnya. Kemudian saya ngecek, wah, apa nih gitu, WhatsApp Community. Saya googling, saya cari, dan alhamdulillah sejak Desember 2017 saya bergabung dengan Safa sampai sekarang atas izin Allah gitu. Walaupun teman-teman kesan yang dihadirkan ya oleh guru kami, oleh Dr. Arif Mundanir itu sangat-sangat luar biasa teman-teman, karena beliau sangat totalitas lah dalam berdakwah gitu. Akidahnya sangat-sangat baik gitu. Bayangkan teman-teman ada ratusan orang yang hadir setiap pekannya ke rumah beliau, dan ada 7 sampai 8 kelompok. Satu kelompok itu mungkin 15 sampai 20 orang, dan beliau mewakafkan waktunya setiap pekan hanya untuk membina kader-kader muda yang tangguh, cerdas, dan profesional gitu. Dan semoga amal jariah bagi beliau, dan kita sama-sama doakan beliau semoga dapatkan surga terbaik bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum kita masuk, ini kita sambil menunggu Ustaz Wimar ya, kita mungkin sambil ngobrol-ngobrol terlebih dahulu tentang akidah 101 gitu. Kita tentu punya banyak ekspektasi teman-temannya. Kenapa sih kita hadir di pagi hari ini gitu? Tapi mari kita coba sedikit diskusi lah. Silakan teman-teman jawab beberapa pertanyaan berikut ya di Zoom chat gitu. Dalam satu kalimat atau dalam satu kata lah ya. Akidah itu apa sih sebenarnya? Nah, silakan teman-teman jawab di Zoom chat ya. Biar kita interaktif, biar kita dapat sesuatu, dapat pemahaman baru. Jadi kita nggak datang dengan kosong, nggak. Tapi kita bisa bertukar pikiran. Silakan teman-teman jawab di Zoom chat. Akidah itu apa sih? Saya masih menunggu jawaban teman-teman. Dalam satu kata boleh, analoginya dalam satu kalimat juga boleh. Simple. Baik. Ada lagi teman-teman, landasan. Ya, dasar. Ikatan yang kuat. Simpul. Ada lagi mungkin? Akar, dasar keyakinan. Fondasi. Ya, oke. Baseline, keyakinan. Ya, ya. Semuanya punya apa ya? Punya kesamaan dalam berpendapat ya, bahwa akidah itu adalah hal-hal paling mendasar yang harusnya kita miliki dalam pemahaman sebagai Islam gitu. Dan seringkali kita kan keliru nih dalam memahami akidah gitu. Apakah akidah itu tentang menilai apa gitu? Apakah tentang menilai orang salah apa benar gitu, atau menilai diri kita sendiri? Dan teman-teman tadi udah dapat gambaran jawaban di awal ya, bahwa akidah itu adalah keyakinan, akar, simpul, fondasi, baseline, dan seterusnya gitu. Itu adalah definisi awal bagi kita, dan harusnya kita bisa memperdalamnya. Insya Allah pada pagi hari ini, alhamdulillah Ustaz Wimar sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz Wimar. Waalaikumsalam. Suara saya masuk? Masuk Ustaz, masuk. Oke, alhamdulillah. Oke. Gimana kabar Ustaz? Baru banget sembuh nih. Kemarin waktu pulang dari umroh lumayan, ya biasalah. Oleh-olehnya orang umroh kan batuk. Lekas ya. Jadi semoga lekas pulih Ustaz ya. Amin, amin.
Semoga sakitnya jadi penggugur dosa teman-teman. Kita doakan juga ya Ustaz Wimar teman-teman selalu sehat selalu gitu. Baik teman-teman, tanpa memperpanjang lagi pembukaan kita, mari sama-sama kita simak materi dari guru kita kepada Ustaz Wimar. Kami persilakan. Silakan Ustaz. Baik, bismillah teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa iltazama bitariqatihi wa tarasama khutahu jalal aqidatan islamiyatan asasani fikrati wa ahkama syariatan mikiasan ya'mali wa mastarani kami. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Allah Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita berharap semoga syafaat beliau tercurah atas keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Semoga di dalamnya adalah kita dan tercurah terus hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah, sebelumnya terima kasih atas undangannya Safa Community ya. Sebelumnya minta maaf juga, harusnya kita ketemu sudah beberapa pekan yang lalu mungkin, cuma qadarullah memang hari ini baru kita bisa diizinkan Allah untuk tatap muka. Semoga tidak mengurangi esensi dari apa yang ingin saya sampaikan terkait basic daripada akidah kita. Tadi saya dengar teman-teman sudah mendiskusikan terkait kira-kira akidah itu apa gitu ya. Ada yang jawab landasan, dasar, ikatan yang kuat, keyakinan, dasar keyakinan, fondasi, baseline, dan seterusnya. Mostly jawabannya tepat, karena akidah itu adalah merupakan sesuatu yang menjadi platform awal kita membangun keimanan. Jadi kalau ini bisa dibilang tanaman, akidah itu adalah akar atau benih yang akan kemudian memunculkan akar yang akan menunjang pohon itu untuk tumbuh tinggi ke atas. Di dalam surat Ibrahim misalkan, Allah kemudian menggambarkan akidah laksana sebuah pohon. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah. Sebagaimana Allah katakan bahwa perumpamaan kalimat tauhid yang baik atau akidah Islam yang baik itu sebagaimana pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Akarnya kemudian masuk ke dalam bumi kira-kira begitu dan batangnya menjulang tinggi ke langit. Kemudian Allah berikan parameter bahwa ini adalah keimanan atau akidah yang benar, tu'ti ukulaha kulahin bi'izni rabbiha. Bahwa dari pohon yang baik tadi kemudian muncul buah-buahan yang bermanfaat bagi sekelilingnya bi'izni rabbiha, atas izin daripada Tuhan mereka. Artinya keimanan baik buruknya itu korelasinya adalah seberapa manfaat kelak ke depan hari teman-teman bisa sebarkan ke sekeliling teman-teman. Artinya keimanan ini bukan sesuatu yang harus dikip sendirian dan menjadikan kita bisa menikmati ini sendiri untuk masuk surga sendiri. Nggak begitu ceritanya. Justru atas dasar akidah yang melahirkan keimanan yang baik, seseorang itu akan jauh lebih bermanfaat dari sebelumnya bi'izni rabbiha, di mana itu adalah izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan Islam kita nggak tambah lebih baik, dengan Islam tidak lebih banyak orang tersenyum karena kita, tidak lebih banyak orang berilmu karena kita, tidak lebih banyak orang tertolong karena kita, maka perlu ditanda-tanyai. Lantas keimanan atau keakidah semacam apa yang kita miliki? Kok bisa justru dengan akidah yang kita punya, kita justru semakin gencar untuk menyalah-nyalahkan orang, untuk menghardik, untuk kemudian merasa diri ini lebih benar daripada yang lainnya. Nah, maka ini adalah buah yang harus kemudian kita pikirkan. Apakah akidah kita benar? Yaitu tadi, parameternya adalah kebermanfaatan. Kalau Rasulullah kalimatnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bagi manusia yang lainnya. Mungkin sekitar 20 atau 20-30 menit ke depan, saya ingin menceritakan tentang beberapa konsep keimanan. Untuk setelahnya kita bisa diskusi ya, kita bisa tanya jawab, sementara teman-teman mute dulu. Kalau mau jawab saya bisa di kolom chat. Kita coba lihat pemaparannya berikut ini. Oke teman-teman, kalian dengar background nggak? Ada suara background kedengeran? Bisa jawab di kolom chat ya. Oh nggak ada. Kalau sekarang kedengeran nggak? Dikit, iya memang dikit sih. Tapi ada ya. Oke, kalau ada yang udah bilang ada berarti memang ada. Oke, nice. Jadi teman-teman,
Kita akan bercerita tentang dari mana asal muasal akidah atau pemikiran tentang keyakinan yang paling dasar. Akidah ini munculnya, stimulannya adalah dari akal kita yang memang Allah perkenankan untuk berpikir kritis. Di mana manusia yang mau berpikir secara kritis, dia pasti akan bertanya-tanya. Dia akan bertanya-tanya terkait kenapa dia hidup di dunia ini. Jadi ini kayak ada orang tiba-tiba nongol di atas muka bumi ini, kan pasti dia pengen tanya sesuatu. Pertanyaan yang paling esensial, the mother of all question gitu. Atau di dalam kitab disebut dengan nama Uqdatul Kubro. Apa pertanyaan paling esensial yang seharusnya ditanyakan oleh manusia? Pertanyaannya ada 3. Dan ini yang paling esensial, artinya tidak ada yang lebih mendasar dari 3 pertanyaan ini. Ini boleh kita diskusikan karena ini sifatnya akliyah, bahan yang bisa kita bahas dengan akal. Contoh dulu ya. Misalnya tiba-tiba saya datang ke rumah teman-teman bawa air Zam-Zam. Apa pertanyaan paling esensial yang muncul dalam benak teman-teman? Kalau ada orang Indonesia, saya tinggal di Bogor, tapi saya datang ke rumah kalian bawa Zam-Zam, betul, kalian pasti akan nebak habis dari umroh ya, karena kita bawa Zam-Zam. Itu pertanyaan yang pasti muncul ketika teman-teman sudah mendapati maklumat bahwa Zam-Zam hanya ada di kota Mekah. Pilihannya kalau nggak saya baru dari umroh atau saya dapat hadiah dari orang yang datang dari sana, kan cuma itu aja. Lantas bagaimana kalau teman-teman kemudian punya pemikiran, saya ini kenapa ada di sini? Saya ini siapa? Saya tidak memilih untuk hidup, kenapa saya hidup? Ini tempat apa? Ini adalah sebuah konsep pola pandang yang pasti akan ditanyakan kalau bayi sudah bisa mikir. Sayangnya kalau kita bayi kan kita nggak bisa mikir ya. Kita lahir gitu ya, dues tiba-tiba terang gitu ya. Tiba-tiba kita ngeliat sebelah kanan ada orang yang perempuan yang lagi nangis bahagia, tapi kita nggak tahu dia ibu kita gitu kan ya. Kita tuh cuma tahu dia baru nangis gitu ya sambil berpelukan dengan seorang laki-laki yang kita juga nggak tahu kalau itu bapak kita. Sayangnya pada saat itu kita nggak bisa mikir. Kalaulah bayi bisa mikir, bayi bisa ngomong, maka 3 pertanyaan yang akan dia tanyakan adalah, saya ini dari mana? Yang kedua, kenapa saya ada di sini? Yang ketiga, saya di sini untuk ngapain dan akan kemana? 3 pertanyaan ini adalah pertanyaan paling esensial yang pasti harus manusia pikirkan. Cuma karena manusia dibangun lewat pola kehidupan yang menjauhkan diri mereka dari esensi pertanyaan ini, akhirnya kadang sampai tua kita lupa nanya ini. Ya karena asiknya dunia, karena serunya dunia, karena banyak hal yang membuat kita sibuk di dunia. Kadang pertanyaan paling seharusnya kita tanyain, nggak kita tanyain. Maka dari 3 pertanyaan inilah kemudian manusia memiliki dasar daripada keimanan atau akidah. Total jenisnya ada 4. Nanti kalau kalian bisa nemuin yang kelima, saya tambahin materi saya. Jadi cuma ada 4 yang akhirnya memunculkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dasar tadi. Saya ini dari mana? Saya ini diciptakan untuk apa? Saya ini akan kemana? Dan semua dasar keimanan ini adalah akal. Sesuatu yang memang Allah ciptakan dalam diri manusia untuk bisa mengenalnya. Cara beriman itu dengan berakal. Tapi memang tidak semua orang berakal dengan baik. Kita kadang belajar jalan, belajar ngomong, kita belajar main bola, kita belajar main petak umpet, kita belajar banyak hal, tapi kita kadang lupa satu hal untuk kita pelajari, padahal itu adalah hal yang selalu akan kita lakukan setiap hari. Kita kadang lupa belajar mikir. Kita lupa bertanya mikir itu sebenarnya apa, batasannya bagaimana, dan mana yang disebut mikir benar-benar mikir, mana yang disebut itu cuma tebakan belaka. Maka dari sinilah tidak heran kemudian muncul 4 jenis keimanan, di mana saya yakin 3 diantaranya salah, atau 4 mungkin diantaranya salah karena mungkin salah memikir semua, bisa jadi sih. Oke, langsung aja yang pertama. Akhirnya orang berpikir bahwa segala sesuatu itu tercipta secara koinsiden, kebetulan aja. Jadi kebetulan ada bumi, kebetulan ada saya terlahir, dan kebetulan ada kehidupan yang harus saya lewatin. So there is no God, gak ada Tuhan. Orang semacam ini disebut dengan ateis gitu ya, orang yang gak percaya sama Tuhan. So automatically dia juga gak akan percaya sama agama, karena agama itu turunan daripada Tuhan, produknya Tuhan.
Agama itu adalah aturan yang Tuhan buat. Kalau Tuhannya saja dia nggak percaya, otomatis aturannya apa lagi? Ini yang pertama, orang ateis. Yang kedua, orang agnostik. Dia yakin kalau Tuhan itu pasti ada, karena nggak mungkin alam ini ada kalau Tuhan tidak ada. Tapi masalahnya dia nggak mau tahu tentang aturan Tuhan, atau dia nggak percaya kalau Tuhan menurunkan aturan. Karena bagi dia, aturan-aturan yang disebut sebagai aturan Tuhan itu adalah rekayasa manusia untuk menjebak manusia yang lain. Mereka sebut agama itu opium, agama itu candu, gitu ya. Agama itu cuma cara manusia untuk menguasai manusia lain agar mereka mau melakukan apapun yang manusia lain tadi minta. Karena memang faktanya agama ini kadang lebih berharga daripada emas dan berlian. Emas dan berlian itu berharga, tapi agama lebih berharga. Karena agama, hanya dengan agama, manusia bisa meminta mati manusia lainnya dengan sukacita, gitu kan ya. Makanya ini adalah kekuatan yang sangat berbahaya kalau diselewengkan. Dan orang agnostik gak percaya kalau agama itu ada. Agama itu cuma tipu muslihat manusia saja yang mengaku-ngaku Tuhan. Yang ketiga, nomor 2 namanya agnostik. Nomor 1 ateis, nomor 2 agnostik. Nomor 3, saya sebutnya believer, orang yang berkeimanan atas Tuhan dan agama. Cuma dalam kategori ini saya kategorikan mereka masih belum mau mentaati apa yang menjadi kehendak Tuhan mereka. Ya kalau Islam KTP lah disebut. Atau ada gak sih Hindu KTP gitu, atau Kristen KTP? Ya pokoknya agama itu cuma nempel sebagai predikat dalam hidup mereka tanpa perlu mereka tambah atau kurang. Udah yang penting ada aja. Nggak mau punya agama juga nggak mau gitu. Mereka pengen punya agama, tapi punya agamanya nggak dipakai. Bagi saya ini nggak make sense sih. Ini sama kayak orang beli iPhone tapi digeletakin terus dia pakai Xiaomi gitu. Jadi dia punya hal yang harus dia punya, tapi ketika dia punya dia nggak pakai gitu. Tapi banyak yang kayak gini. Banyak kan orang Islam gak sholat, padahal tahu sholat wajib. Dia makan riba, padahal tahu riba haram, and so on and so forth. Ini kita sebut believer ya. Nomor 3. Yang keempat, jenis keimanan keempat, saya sebutnya obedient. Obedient orang yang taat beribadah. Bahasa Arabnya abid. Orang-orang yang paham bahwa hidup dia harus diatur oleh Tuhan dia, makanya dia menjalankan semua perintahnya, dan dia mencoba sekeras mungkin untuk menjauhi semua larangan-larangan Allah. Jadi konsekuen nih orang nih, percaya Tuhan, percaya kalau Tuhan nurunin agama, dan dia jalanin agamanya. Jadi di Akidah 101, saya mau ceritain bahwa ada 4 jenis akidah. Akidahnya orang ateis, agnostik, believer, dan obedient. Ini saya nggak bagi berdasarkan agama ya. Karena kalau berdasarkan agama cuma ada believer sama obedient. Cuma agama KTP sama agama yang ditaati gitu. Tapi paling tidak ada 4 kategori ini, dengan segala turunannya mungkin. Nah ternyata ada cerita bahwa ada kata orang, setiap kali orang mau berpindah dari satu circle ke circle yang lain, satu jenis keyakinan yang lain, itu butuh yang namanya, orang sebutnya tuh leap of faith. Jadi lompatan keyakinan. Sesuatu harus terjadi besar dalam hidup kita sehingga akhirnya kita bisa lepas dari satu keimanan menuju keimanan yang lain. Tapi saya gak berpikir begitu. I don't think so, karena ini terlalu rumit untuk dicari. Leap of faith biasanya dalam bentuk mimpi misalnya, near death experience, kalian kecelakaan sampai hampir mati, sampai akhirnya kalian percaya Tuhan ada misalnya. Atau mungkin kalian harus nunggu sesuatu yang extraordinary lah dalam hidup kalian. Ini terlalu sulit untuk diformulasikan. Padahal buat saya pribadi, loncatan daripada ateis ke agnostik, agnostik ke believer, dan believer ke obedient, itu cukup dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, kalau teman-teman bisa ngejawab Tuhan itu ada dan bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, seharusnya kalian bisa ngerubah orang ateis jadi agnostik.
Sederhana kan? Karena cuma memang ini pembedanya. Lantas yang kedua, kalau teman-teman bisa pastikan Tuhannya yang mana, siapa dia, di mana penjelasan itu pasti ada dari agama yang diturunkan, dan kalian bisa buktikan bahwa agama ini bukan tipu daya manusia, ini adalah benar-benar yang diturunkan Tuhan untuk kita, maka kalian bisa merubah orang agnostik jadi orang beriman. Seru kan? Gitu. Cuma tinggal ngebedah gimana cara njelasin siapa Tuhan. Nah, yang agak memang tidak bisa sederhana itu adalah dari believer ke obedient, karena ini dibutuhkan banyak sekali proses. Tapi paling tidak kita bisa sederhanakan bahwa semakin banyak kita memberikan bukti bahwa kebenaran agama A atau agama tertentu itu adalah benar, semakin terus kita bisa membuktikan kebesaran Tuhan, maka bukti-bukti ini akan menguatkan keimanan itu, yang dimana kekuatannya akan menggerakkan dia untuk menaati Tuhan dia. Gitu. Karena misalkan perokok nggak mau berhenti ngerokok, buat saya bukan karena dia nggak tahu bahaya ngerokok. Kan sampai ditulis di rokoknya, harusnya dia tahu dong. Sekarang udah nggak ditulis ya, sekarang cuma rokok membunuhmu, ya udah saking capek ngasih tahu kali, terus akhirnya disingkat sedemikian rupa. Dia tahu kalau ini bahaya gitu, cuma dia belum cinta banget sama kesehatan dia. Dia belum paham tentang esensi dia hidup itu adalah juga salah satunya jaga kesehatan untuk bisa beraktivitas, beramal, gitu. Dia nggak sampai ke sana gitu. Dia cuma berpikir saya cuma pengen ngilangin pusing, yang itu bisa selesai dengan rokok misalnya. Itu juga analogi yang saya pikirkan sama, mirip ketika banyak orang beriman tapi nggak mau taat. Bukan dia nggak tahu surga neraka, tapi dia belum cinta sama siapa pencipta dia. Dia belum benar-benar mengenal bahwa diri dia itu adalah hamba, sementara dia tuh punya Khalik, pencipta dia. Dia itu cuma makhluk, sesuatu yang diciptakan. Esensi ini belum sampai ke dalam pemikiran yang sampai ke dalam pemahaman yang dalam, sehingga akhirnya dia tidak tergerak untuk bersikap sebagaimana posisinya. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutin, saya minta izin 15 detik sebentar ya. Saya tutup kamera dulu. Sorry. Oke lah, lanjutin gak ya? Ini akan susah jelasinnya kalau harus setengah jam, tapi paling gak kita coba yang pertama dulu. Buat yang lainnya PR, atau mungkin Syafa mau ikut ngeslow kita mau buka ngeslow batch 3 jadi promosi. Kita coba yang satu aja ya. Apakah Tuhan itu ada? Nah, kita coba bedah bagaimana kemudian menceritakan ke orang kalau Tuhan itu ada. Pendekatannya bisa banyak hal. Yang saya punya slide-nya adalah dengan menjelaskan tentang teori alam semesta diciptakan. Kita tahu tentang Big Bang kan? Sebuah ledakan yang menghasilkan universe yang kita tahu ini. Dimana dikatakan dulu alam semesta ini cuma sekecil bola tenis mungkin, tetapi dengan massa unlimited, dia meledak menjadi volume unlimited dengan massa yang tetap unlimited. Dari sana muncul ruang dan waktu. Dari sana kemudian kekacauan ini terjadi, karena objek-objek bermedan magnet besar akan menarik yang bermedan magnet kecil, dan itu menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Hanya kekacauan ini sampailah akhir pada titik keseimbangan, titik equilibrium gitu. Setelah jutaan tahun dilewati, akhirnya muncul beberapa galaksi-galaksi yang seimbang. Termasuk cerita ketika ada sebuah planet ditabrak oleh planet yang namanya Theia 4.500 miliar tahun yang lalu katanya. Planet yang menabrak ini kemudian lucunya menjadi satelit yang sampai sekarang mengitari planet yang ditabrak tadi. Ya, ini cerita tentang bulan dan bumi. Bulan akhirnya jadi satelit bumi gitu. Bumi sendiri kalau kita lihat
kondisinya pada saat itu tidak mungkin ada yang hidup di situ. Semua permukaannya tertutup lava, ya, dan banyak badai di sana. Kondisi seperti ini tidak memungkinkan ada yang hidup di saat itu, menurut teori ya. Saya nggak tahu kalau ada monster di dalam situ kayak di film-film. Tapi yang jelas ceritanya nggak ada yang hidup. Tapi sekali lagi, seperti yang disampaikan hukum termodinamika, energi ini sampai pada titik equilibrium, di mana akhirnya panas tadi mendingin dan menyebabkan satu benua besar namanya Pangea pecah menjadi 5 benua seperti yang kita kenal sekarang. Dari situlah kemudian awal mula keajaiban dimulai, ketika muncul DNA gitu ya, yang dia bergabung, mungkin bermetafor, menjadi makhluk hidup bersel satu pertama yang pernah muncul di atas jagat bumi ini, namanya amuba. Dia kemudian berevolusi. Selama jutaan tahun, dia berkembang menjadi organisme yang lebih kompleks. Ini mungkin nenek moyangnya kecoa kali ya. Nah, ini nenek moyangnya toge gitu kira-kira. Baik tumbuhan maupun tanaman mereka berevolusi. Sampailah akhirnya mereka menjadi makhluk air yang proper. Jadi memang makhluk bumi pertama itu ikan di laut, yang dia berevolusi. Nggak punya gigi jadi punya gigi, nggak punya tangan bisa muncul tangan. Yang tadinya bernapas dengan insang misalnya, tiba-tiba dia memiliki kapabilitas dengan paru-parunya untuk bernapas di alam yang ada di atas air gitu. Dari sinilah kemudian dia ceritanya naik ke atas daratan. Mungkin karena itu disebut buaya darat ya. Nggak tahu juga. Jadi bentuknya kayak buaya soalnya. Tapi ini kalau ngelihat scale-nya itu gede banget tadi. Karena itu jadi nenek moyangnya dinosaurus nantinya. Gitu dah ya ceritanya. Saya nggak berani cerita detail-detail, nanti takut salah. Tapi yang jelas dari video yang saya tahu ya ceritanya begitu. Paling tidak ada 4 fase kehidupan semenjak Big Bang. Tadi ada era dinosaurus. Terus katanya ketimpa meteor di Meksiko. Terus satu bumi ini ketutupan asap, bengek semua, dinosaurusnya mati gitu. Akhirnya muncul lagi mikroorganisme yang lebih kompleks, era mamalia purba. Kalau mau nonton filmnya Ice Age itu ada Sabertooth, mamut gitu. Sampai ada simpanse yang kemudian berkembang jadi manusia gitu katanya. Gitu. Jadi kita itu berasal dari kera yang bisa berjalan tegak, Pithecanthropus erectus, kemudian jadi Homo sapiensis, Homo sapiensis, otaknya membesar, terus Homo sapiensis, jadi kita gitu, jadi manusia. Itu kalau lewat teori Darwin ya, yang memunculkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang nggak pernah usai, kayak missing link antar fase kehidupan yang tidak pernah mereka bisa ceritakan secara smooth. Senantiasa selalu muncul, tiba-tiba ada begini, tiba-tiba muncul ini gitu. Tapi prosesnya tidak terjadi secara gradual. Kemudian teori tentang dinosaurus punah ini juga masih menjadi perdebatan. Bagaimana ketidakteraturan yang dihasilkan Big Bang justru melahirkan bumi yang sangat sempurna. Karena bumi ini satu dari, saya susah nyebutnya, satu triliun miliar, mungkin begitu ya. Pokoknya intinya satu yang diikuti 0 sebanyak 33. Sebanyak itu jumlah planet yang sudah ditemukan oleh NASA. Sebanyak satu yang diikuti 0 sebanyak 33. 1,000,000,033. Nah itu bacanya gimana nggak tahu. Pokoknya 1 triliun miliar mungkin. Sebegitu banyak planet ditemukan oleh NASA, tapi tidak satupun planet yang bisa ditinggali manusia selayaknya bumi. Maka ada seorang penulis, ilmuwan namanya Roger Penrose. Dia mencoba membuat probabilitas bumi terjadi secara kebetulan dan ketemu angka 1/10 pangkat 10 pangkat 123. 1/10 itu artinya 10 bola basket, kalau dilempar yang satu masuk. 10 pangkat 1 itu 10. Kalau 10 pangkat 10 berarti 10 yang satu yang diikuti 0 sebanyak 10. 10 miliar. Berarti 10 pangkat 10 itu adalah 10 miliar bola yang kalau dilempar yang masuk cuma satu. Itu probabilitasnya.
Tapi teman-teman harus ingat harus ada angka 1, 2, 3 lagi tuh. Jadi pangkatin 10 miliar dengan 123. Jumlah yang cukup untuk kemudian mengatakan it's more than impossible. Ketika bumi harus harus dibuat secara kebetulan. Terus mengapa masih ada kera? Ini juga menjadi banyak perdebatan. Kan harusnya jerapah yang lehernya pendek mati semua karena harus memanjangkan leher. Tapi kenapa kera ada yang berevolusi jadi Pithecanthropus dan akhirnya menjadi manusia, tapi ada yang tetap menjadi kera? Ada teori namanya teori adaptasi atau adaptif gitu, dimana mereka berkata bahwa kera-kera ini sudah nyaman menjadi kera, katanya gitu. Jadi kalau kita ke kebun binatang terus ketemu kera, kita mungkin bisa nanya gitu, Mbah gitu, kenapa Mbah itu lebih nyaman jadi kera daripada seperti kami ini jadi manusia gitu. Atau pertanyaan paling esensial, siapa yang memulai semua ini? Siapa yang memulai Big Bang? Sebuah pertanyaan yang sampai sekarang juga mereka nggak bisa jawab, karena seakan ini menjadi titik terakhir daripada ilmu pengetahuan untuk bisa paham tentang alam semesta. Mundur lagi udah susah. Padahal kita sadar tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Big Bang itu harus ada yang bikin. Maka dari sinilah kemudian ilmuwan akhirnya sadar, God must exist. Tuhan itu pasti ada. Karena kalau Tuhan tidak ada, maka tidak mungkin akan ada permulaan atas apapun. Tidak mungkin akan ada permulaan kecuali ada yang maha memulai. Itu sebuah konsep logika yang semua orang pasti pahami. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ngelihat di meja saya ada cangkir, udah keminum setengah, kalian pasti tahu pasti ada yang minum. Tapi kita mundur lagi, minumannya dari mana? Pasti ada yang bikin kan? Dan yang bikin pasti manusia. Gak mungkin kucing saya teman-teman tuduh sebagai yang bikin kopi ini, kan gak mungkin. Pasti manusia, karena cuma manusia yang punya akal untuk bikin kopi. Kan gitu, sederhana sekali. Maka siapa yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk menciptakan Big Bang yang meledak sebesar itu, sehingga pada satu titik ada satu bumi yang dia memang spesialkan untuk manusia tinggali. Dari sinalah kemudian orang sadar bahwa ada kekuatan yang super lebih daripada apapun yang mengawali semua itu. Gitu deh ceritanya. Penutup dari apa yang mau saya sampaikan di kesempatan kali ini, Allah sudah menegaskan eksistensi dirinya lewat tanda-tanda kekuasaan yang Allah titipkan di segala penjuru bumi. Jadi nemuin kalau Allah itu adalah Tuhan itu sederhana, asal kita serius aja menggunakan akal ini dengan proper, kita pasti tahu kalau Tuhan itu pasti ada. Kayak misalkan dalam ilmu yang lain, biologi misalkan, teman-teman bisa menemukan Tuhan dalam asam amino kalau mau diteliti dengan lebih proper. Karena asam amino itu kayak sesuatu yang gak mungkin tercipta dalam tubuh manusia kecuali Allah izinin aja gitu. Atau bahkan ustadz saya tuh pindah dari dari ateis ke agnostik gara-gara sperma. Jadi dia meneliti kalau sperma itu ternyata lucunya tidak punya fungsi untuk laki-laki sperma itu. Satu-satunya tujuan hidup sperma adalah masuk ke dalam, yaitu tuba falopi itu kalau bahasa biologinya ya, untuk bisa mencari sel telur di situ. Udah nggak ada lagi. Sperma itu nggak ada fungsinya buat laki-laki. Dioles nggak bikin ganteng gitu ya, atau diapain coba, nggak ada fungsinya itu barang, kecuali dia masuk ke sesuatu yang nggak pernah dia temui sepanjang dia lahir. Kan sperma dibuatnya di laki-laki ya, sperma dibuatnya agak susah ini nyeritainnya agar tidak vulgar ya. Sperma kan dibikinnya di laki-laki, sementara tujuan hidup dia ada di perempuan gitu, sesuatu yang dia nggak pernah bisa bayangkan sebelumnya. Tapi lucunya sperma itu pas masuk ke perempuan dia udah pakai helm. Helmnya itu anti basa, anti asam. Jadi full helmnya itu basa semua isinya untuk bisa menghadapi asam yang ada di tuba falopinya perempuan. Nah pertanyaannya kan, ustadz saya mikir gitu, sperma tahu dari mana kalau tempatnya perempuan asam, sehingga harus pakai helm yang merupakan pelindung yang terbuat dari lapisan yang ininya basah gitu. Dia tahu dari mana info itu. Dan menariknya, sel telur tidak ada di kanan dan tidak ada di kiri sekaligus. Biasanya kalau nggak di kanan, di kiri.
Tapi kalau di USG, semua sperma itu akan belok ke satu titik yang sama. Ngejar ovumnya itu bener. Ketika ada persimpangan, mereka nggak bingung. Kan itu nyimpang tuh jalannya dua. Harusnya kan komandannya bilang sama jenderalnya gitu, Pak Jenderal, ini di lapangan jalan misah kanan kiri, kita harus belok mana, kan harusnya gitu ya. Ya udah 50-50 gitu, atau asti audience gitu kan. Nggak terjadi gitu. Mereka belok dengan belokan yang dimana setiap kali dia belok, disitulah ovum berada. Ternyata mereka kontak-kontakan antara sperma sama ovum itu, dia bisa WhatsAppan gitu. Terus tahu dari mana nomor HP-nya gitu. Padahal mereka baru ketemu di situ. Hal-hal sederhana kayak gini, kalau kita pikirin banget, maka kita akan tahu bahwa ada zat yang maha menciptakan, yang ada di balik semua cerita-cerita yang bisa kita lihat. Kita bisa amati benih, bagaimana dia tumbuh jadi pohon. Kita bisa amati apapun. Yang dari sana kemudian kita tahu tidak mungkin Tuhan tidak ada. God must exist. Nah, itu yang kemudian bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, dan kalau ada pertanyaan atau diskusi dipersilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah teman-teman jazakallah khair Ustaz Umar ya untuk pemantik diskusinya di pagi hari ini. Teman-teman, ini adalah materi yang sangat-sangat menarik ya. Materi yang harusnya jadi berjam-jam tapi dikemas menjadi sangat-sangat singkat, dari berapa menit tadi? 40 menit lebih kurang ya. Kemudian kalau teman-teman pengen versi lengkapnya, ikutan itu tuh kata nomor 2 setelah Ustaz Wimar, nge-slow gitu ya. Jadi versi lengkap seperti itu. Itu kan tadi spoilernya saja ya. Nanti kita minta kepada Chef Jodias bekerja sama ya. Oke teman-teman, tadi saya coba review sedikit ya tentang bagaimana 4 keimanan manusia gitu. Ada tentang mereka yang ateis, mereka yang agnostik, mereka yang believer, mereka pencari kebenaran istilahnya ya. Tapi malah taat aja sebenarnya. Ateis itu kan sebenarnya bukan ateis, kan malah taat aja sebenarnya. Tapi kata-katanya keren aja, ateis gitu ya. Yang terakhir adalah orang yang taat gitu. Jadi teman-teman, semoga kita semua menjadi hamba yang taat. Dan cara menjawabnya adalah tadi ya, seperti orang-orang ateis berkata bahwa ini semua bermula dari Big Bang gitu. Tapi kita bisa menjawab dengan sangat-sangat sederhana dan kompleks, adalah jawabannya itu ada pada Quran surah Fussilat ayat 53, bahwa pasti ada yang menciptakan Big Bang itu. Siapa itu? Ya God must be exist gitu. Dan kita punya Allah yang menguasai segalanya. Baik, mari kita mulai diskusi teman-teman ya. Saya akan membuka Slido. Ini ada pertanyaan dari siapa? Sebentar. Silakan teman-teman nanti cek ya di Slido. Silakan nanti klik link itu. Teman-teman silakan vote pertanyaannya atau pilih jawaban atau titip pertanyaan baru juga boleh ya. Mungkin kita mulai dari paling atas ya. Apa dampaknya belajar akidah dengan ibadah? Tunggu. Apa dampaknya belajar akidah dan ibadah yang jalan sehari-hari? Mungkin boleh nggak dibantu untuk gimana, Sat? Kira-kira nyambung nggak, Sat? Mungkin nanyanya gini, apa dampak dari belajar akidah dengan ibadah yang kita jalanin sehari-hari gitu kali ya? Nah, mungkin itu, Sat. Silakan, Sat. Teman-teman pernah lihat ada orang yang kerja tuh kayak berat banget, kayak beban gitu. Sama ada orang yang kerja tapi nggak kelihatan kayak kerja gitu, karena dia suka aja, cinta sama pekerjaannya, dia passionate di situ, dia ngerasa hidup dia memang untuk itu, jadi akhirnya dia ngelakuin itu tuh kayak effortless. Nah, kalau teman-teman pernah lihat dua jenis tipikal orang yang seperti itu, pembedanya ada di akidah dia saat dia bekerja gitu. Akidah itu sesuatu yang nggak kelihatan, tetapi akan menjadi booster bagi apa yang kita lakukan setiap hari, yaitu ibadah. Kita tuh kan sering diajarin what and how di dalam Islam, tapi kita kadang nggak diajarin banyak tentang why. Kita diajarin apa itu sholat, gimana cara sholat, apa yang membatalkan sholat, dan seterusnya. Tapi kadang kita tuh nggak diajarin tentang kenapa kita harus sholat, di mana seluruh power dari jawaban kenapa itu ada di akidah kita. Seseorang yang akidahnya beres, dia akan sadar betul bahwa dia itu butuh ibadah. Bukan dia harus ibadah untuk Tuhan dia, bukan. Tapi dia harus ibadah untuk diri dia sendiri. Sebagaimana orang yang napas nggak pernah capek, karena dia tahu kalau dia nggak napas mati gitu.
Kita nggak pernah ngelihat ada orang ngeluh kalau lapar dan harus makan lagi, lapar dan harus makan lagi karena dia tahu kalau nggak makan dia bakal qaid gitu ya. Sebagaimana juga orang yang paham kalau dia itu adalah hamba Allah, dia akan senantiasa beribadah karena dia tahu kalau nggak ibadah terus apa fungsi saya hidup di dunia ini. Sehingga akhirnya dia ngelakuin ibadah itu effortless. Nah itu dampak daripada pemahaman akidah yang baik gitu. Ya, teman-teman ya, itu membuat bekerja adalah ibadah itu seperti itu, membuat kita tuh tidak merasa passionate banget lah gitu ya, dan kita tahu untuk siapa kita bekerja dan beribadah gitu, nggak untuk diri kita sendiri gitu. Mungkin sayangnya gini Ustaz Wimar ya, mungkin kita sambil interaktif gitu Ustaz. Ada orang yang misalkan, kenapa saya sholat 3 malam terakhir? Karena saya pengen dapat pasangan yang soleh-solehan nantinya gitu, karena saya berdoa di saat itu. Kalau nggak dapat nanti gimana? Nyesel ya Ustaz ya. Atau kayak, kenapa saya sedekah? Karena saya pengen dapat ganjar langsung nih, dapat mobil gitu. Sedekah 1 juta kan dibayar 700 kali lipat. Kalau nggak dibayar nanti gimana? Kalau nggak dibayar sama 700 kali lipat gimana? Jadi kita mesti memahami konteks akidah dengan benar. Memang banyak orang yang dalam tanda kutip mempromosikan agama ini dengan cara menjadikan agama ini alat untuk memenuhi kebutuhan atau impian kita ya. Bagi saya pribadi ya sah-sah saja. Misalnya, nih baca surat ini biar kaya, nih coba lakuin sholat ini biar apa gitu. Nih kalau mau anaknya ganteng, baca wirid ini misalnya. Atau apa gitu ya. Banyak memang, even di dalam Islam sendiri, ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip menjual itu agar orang itu mau mendekati agamanya. Buat saya pribadi sekali lagi nih sah, ini bukan perkara yang salah. Tapi ini tidak akan pernah menjadi dasar daripada kita bisa melakukan ibadah itu sesuai dengan esensinya. Karena agama itu bukan tools untuk dapetin dunia, teman-teman. Walaupun bisa dipakai untuk itu. Agama itu adalah bagaimana cara kita memahami kalau kita ini hamba. Nah, kalau kita sudah sadar kalau kita ini hamba, kita itu udah kayak salmon yang memang harus nerjang sungai gitu, ngerti nggak sih? Ketika salmon itu sudah sadar kalau kodrat dia itu salmon, ya dia akan nerjang sungai untuk bisa bertelur di atas gunung gitu. Itu kodrat. Nah, buat saya pribadi untuk bisa rajin beribadah, lebih penting untuk belajar tentang mempelajari kodrat tentang siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Paham posisi gitu. Orang ya, kalau sudah paham kalau dia itu karyawan perusahaan A gitu, dia karyawan Hijrah Bank misalnya, ya. Dia sudah tahu nih dia itu karyawan. Dia sudah tahu bos dia siapa. Dia sudah yakini reward and punishment. Ya udah dia ngantor aja udah setiap hari. Karena dia tahu posisi. Gitu. Ya walaupun memang bekerja itu adalah salah satu cara dia untuk bisa mendapatkan gaji misalkan dan membeli apapun yang dia mau. Iya. Tapi akan jauh lebih kuat adalah ketika seseorang itu menyadari dia itu siapa. Dan saya yakin bos manapun gitu ya pasti akan lebih suka karyawan yang paham tahu diri gitu daripada karyawan yang cuma bekerja untuk mencari sesuap nasi yang dia mau gitu. Karena kalau kita sudah punya karyawan yang dia tahu diri dia siapa, misalkan pernah nggak sih kalian ngelihat ada satpam di perusahaan mana atau di kantor mana yang dia tuh passionate banget jadi satpam gitu. Gitu. Jadi dia tuh ngerasa memang aku ini satpam gitu dan aku ini harus bersikap seperti satpam. Sama ada orang yang cuma menjalankan SOP satpam, itu akan beda banget gitu. Yaitu efek daripada akidah gitu sih. Siap. Menarik tadi ya, satu kalimat mungkin saya recap tadi ya. Agama bukan hanya tools untuk mendapatkan dunia, tapi menjalani hidup sebagai hamba yang taat. Bisa sebagai dapatkan dunia, tapi nggak itu sebenarnya gitu ya. Menarik sekali. Oke, lanjut teman-teman, pertanyaan kedua. Ini saya agak complicated untuk memahami kalimatnya. Mungkin teman-teman nanti silakan dituliskan kalimat yang cukup clear gitu ya. Apakah salah kalau kita tuh merasa menyesal, merasa kesel gitu ya? Kenapa aku dilahirkan gitu? Padahal kan aku nggak minta dilahirkan saat karena kan aku lahir karena orang tuaku menikah, mereka punya anak dan aku lahir gitu. Salah nggak kalau aku kesal kenapa aku dilahirkan? Nah, gitu Sat. Iya. Kesalnya ini karena kita nggak tahu kejadian yang sebenarnya terjadi itu apa. Sama kayak ada anak kecil kesel sama bapaknya karena nyuapin obat batuk yang pahit misalnya. Dia nggak tahu bahwa di balik obat batuk itu bapaknya sudah kerja keras untuk bisa beli obat dan obat ini dibeli memang untuk nyembuhin anaknya yang sakit gitu.
Cuma memang pahit rasanya. Nah, kadang tidak memahami tentang esensi cerita aslinya itu membuat kita tuh salah menempatkan posisi hati yang ujungnya bisa jadi kesel kayak gini. Teman-teman harus sadar bahwa kita itu milih untuk dilahirkan. Dan itu diceritakan di dalam Al-Quran. Ketika Allah katakan kepada kita, alastu bi rabbikum. Gimana? Kamu mau jadi hambaku nggak? Mau tekan kontrak nggak? Aku punya kerjaan gede buat kamu. Lah bodohnya kita jawab iya. Jadi kita di alam ruh itu kemudian berkata di hadapan Allah, bala syahidna. Siap ya Allah, kami jalan. Nah karena kita bilang siap, berarti kita entering the game gitu. Kita berarti masuk ke dalam game yang Allah sudah ciptakan. Gamenya namanya life, hidup. Dan salah satu bentuk gamesnya adalah Allah akan kirimkan kita di momen dan waktu yang kita nggak tahu, di rahim dari ibu yang kita nggak milih, untuk bisa mengikuti game yang namanya hidup. Jadi teman-teman harus sadar bahwa yang penting itu masuk ke dalam kehidupan untuk ngikutin gamenya Allah, bukan lahir dari siapa, di waktu yang mana. Karena siapapun yang lahir di waktu yang mana, dari rahim yang manapun, itu bisa memenangkan game ini. Yang penting kan menang game, bukan jadi anaknya siapa. Gitu. Jadi ada konsep besar yang kadang kita miss, kita itu gimana. Apalagi kalau konsep ini sudah dirusak ya sama film-film. Pernah nonton film Soul nggak? Disney bikin film judulnya Soul. Itu ngerusak cerita alam ruh tuh. Gitu. Ngerusak karena ada orang yang bisa bolak-balik alam ruh, gimana ceritanya. Tapi ya alam ruh itu ada, dan kita penting untuk menyadari bahwa kita berada di dunia ini adalah karena kemauan kita menerima apa yang Allah tawarkan kepada kita. Gitu. Cuma kita lupa. Karena memang otak ini kan cuma mampu mengingat apapun yang... Otak ini kan munculnya di bumi. Otak yang kita punya nih, ini kan hard disk ya. Hard disk yang namanya otak ini kan munculnya ketika kita di rahim. Maka otak tidak bisa mampu merecall sesuatu sebelum alam rahim. Itu masalahnya kenapa kita lupa. Karena kita ngingetnya pakai otak. Tapi di level ini ya, tasawuf ya. Kalau teman-teman belajar Islam ke level-level yang agak halus gitu, ada banyak cerita ketika seseorang itu bisa mengakses memorinya ruh, sehingga akhirnya dia bisa mengingat dengan jelas bahwa memang dulu saya pernah tekan kontrak, walaupun bentukannya saya nggak tahu gimana caranya, itu benar atau enggak, itu bukan ilmu yang harus juga kita punya, tapi yang jelas saya cuma mau menjelaskan secara logika kenapa otak ini nggak bisa ingat kejadian alam ruh, karena otak baru dibikinnya di bumi. Dan kita menampung informasi baru setelah otak jadi. Gitu aja sih logikanya. Udah deh. Jadi nggak usah kesel orang kita milih sendiri. Masa milih sendiri kesel sendiri. Gitu. Ya, siap. Berarti sebenarnya kita bukan perkataan aku tidak minta dilahirkan itu keliru, Ustaz ya. Sebenarnya kita tuh minta, tapi kita nggak sadar aja gitu ya. Iya, kita minta, cuma kita lupa. Makanya Allah ingetin di Al-Quran. Biar kita tahu, oh iya ya, ternyata dulu aku pernah minta gitu. Dan itu memang permintaan yang cukup benar kalau saya bilang bodoh ya. Karena memang gunung aja bilang begini. Andaikan Al-Quran itu harus diturunkan di atasku, maka aku akan hancur berkeping-keping gunung. Kalian pernah lihat gunung nggak? Kayak di Bogor nih, saya ngeliat Gunung Salak gitu. Saya tuh ngebayangin, ya Allah, ini Quran kalau diamanahkan ke gunung sebesar ini saja hancur berkeping-keping, kok saya malah mau nerimanya gitu. Saya malah bilang siap ya Allah, saya jalanin semua perintahmu gitu. Ya, sudahlah, terima konsekuensi kalau begitu. Ya, siap. Semoga tidak kecewa lagi ya, Anonymous ya. Jangan kesal lagi karena kita udah masuk nih dalam gamesnya Allah. Kita menjalani games dengan sebaik-baiknya saja. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya masih dari Anonymous ya. Bagaimana menjelaskan dalil Al-Quran bagi yang tidak percaya kepada Al-Quran? Nah, gimana Ustaz? Kepada ateis atau agnostik kali ya? Atau believer lah. Mereka percaya semua agama kali ya. Iya, maaf ya, saya seropot-seropot terus dari tadi. Bagaimana menjelaskan dalil Al-Quran bagi yang tidak percaya Al-Quran? Ya, jangan dijelasin. Orang belum percaya. Karena percaya itu pintu masuk orang untuk bisa memahami apa yang dia mau baca. Kan? Jadi, bikin percaya dulu. Kalau udah bisa dibikin percaya, baru disampaikan dalilnya. Gitu. Nggak semua itu harus dilawan dengan
dengan sesuatu yang kita pikir bagus gitu. Orang nggak percaya sama Allah, jangan pakai ayat jelasinnya, susah. Pakai akal. Karena ya kita sama-sama punya akal gitu. Minimal ada satu titik temu antara aku sama kamu, yang aku beragama, kamu nggak beragama, yaitu kita punya akal. Yaudah kita diskusinya pakai akal gitu. Begitu juga terkait Al-Quran. Kalau kita belum bisa membuktikan kepada mereka bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak terbantahkan, ya jangan pakai dalil Al-Quran jelasinnya, nanti orang juga nggak percaya. Gitu. Kenapa tadi saya bilang sama teman-teman bahwa kita sudah pernah tekan kontrak sama Allah di alam ruh, ya karena saya yakin teman-teman sudah percaya sama Al-Quran, jadi saya bilang begitu. Tapi kalau kalian belum percaya sama Al-Quran, saya nggak bilang begitu. Saya yakinin dulu bahwa Al-Quran itu memang firman Allah. Nah kalau sudah oke nih, udah nih nggak ada ini lagi, nggak ada perdebatan lagi bahwa Al-Quran itu firman Allah, ya baru saya coba sampaikan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena kalau nggak begitu, nanti kan ada tuh orang yang ngomong gini, males lah agama, apa-apa dalil. Nah itu tanda bahwa dia nggak paham kedudukan dalil itu apa. Ya kalau belum paham kedudukan dalil, ya jangan dibahas pakai dalil. Nanti nggak selesai. Gitu. Ya, siap. Itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan menjelaskan kepada orang yang tidak percaya gitu. Kita mesti bikin dia percaya dulu gitu. Kita mesti cari titik temunya dulu tuh. Baru kita mulai diskusi gitu ya. Jangan capek-capek lah, karena tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan jawaban gitu. Malah kita tanya balik aja udah gitu. Tapi ya butuh kecerdasan sih, bermain retorikasnya di sana. Oke, lanjut. Teman-teman, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya pengen menyampaikan pesan sponsor ya, bagi teman-teman yang ingin beramal dalam amal jariah kita. Silahkan support dakwah program Safa Community melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 722-020-2709 atas nama Yayasan Rumah Safa Indonesia Jaya. Jadi teman-teman bisa dapat kebaikan banyak di sana insya Allah. Oke, teman-teman, tadi udah berapa pertanyaan? 2-3 pertanyaan tadi ya. Kita langsung masuk ke pertanyaan keempat insya Allah. Ustaz, apa tanda akidah kita kuat? Apakah jika kita menerima kenyataan, kemudian kadang kita ngeluh dan sambat, apakah tanda akidah kita nggak kuat? Nah, gimana, Ustaz? Tanda akidah kita kuat? Ya, nanti larinya pembahasan akidah itu jadi 6 kalau di dalam Islam. Dan 6 itu menjadi sebuah kekuatan yang mengunci semua pemikiran dan cara kita memandang dunia ini. Ya, teman-teman sudah tahu kan, 6 itu maksudnya rukun iman. Jadi nanti korelasinya akidah ini larinya adalah kita yakin bahwa Allah itu Tuhan, Rasulullah itu adalah utusannya, suri tauladan terbaik buat kita, kitabullah itu adalah firman Allah yang tidak terbantahkan, kemudian ada hari akhirat, tempat kita kembali, ada malaikat, dan yang terakhir ada takdir, destiny. Nah, dalam memahami konsep gimana cara kita nggak ngeluh, nggak sambat, nggak stressful dalam ngadapin dunia, itu ada di yang nomor 6, yaitu memahami tentang destiny, takdir. Orang yang senantiasa ngeluh, orang yang senantiasa kecewa, itu karena dia nggak bisa membedakan mana yang pilihan, mana yang takdir. Dan ini juga jadi bagian dari apa yang kita imani. 6 ini, perhatiin ya, 3 yang pertama, itu buktinya pakai akal. 3 yang kedua, atau 3 yang terakhir ini, itu adalah dibuktikan karena kita sudah membuktikan 3 yang pertama. Jadi, saya bisa ngajarin teman-teman untuk percaya Allah, Al-Quran, sama Rasulullah tanpa pakai Al-Quran, tanpa pakai hadis, tanpa pakai dalil. Tapi cukup ngobrol aja udah. Itu bisa. Ngeimanin Allah pakai ngobrol tuh bisa. Nggak usah pakai dalil, nggak usah. Jadi cuma pakai akal aja kita diskusi secara logis, asal orangnya terbuka, open-minded kalau zaman keren zaman sekarang ya. Ya insya Allah orang akan paham kalau Allah itu Tuhan. Rasulullah itu utusannya, Al-Quran itu betul firmannya. Ini bahasnya pakai akal. Nah, karena kita sudah yakin Allah itu adalah Tuhan kita dan dia menurunkan Al-Quran sebagai salah satu bukti kebesaran dia, firman Allah yang tidak terbantahkan, maka dari Al-Quran ini kita jadi beriman ke yang keempat, misalkan malaikat gitu. Karena Al-Quran menjelaskan malaikat, bisa difahami nggak? Bahkan Al-Quran turun di bawah malaikat kan gitu. Nah, dari Al-Quran ini juga kita jadi percaya ada akhirat kan gitu.
dari Al-Quran ini juga kita jadi percaya ada qada dan qadar, ada destiny. Gitu. Jadi ada 6 yang harus kita imani, 3 bisa selesai dengan akal, yang 3 diimani karena kita mengimani Al-Quran. Gitu kira-kira. Allah alam bisawab. Teman-teman ya, jadi kita cara ngeceknya tanda kita akidah kita kuat gitu ya, kemudian lurus dan mustaqim gitu, kita ngeceknya dari 6 akidah, 6 rukun iman tadi itu. Kira-kira ini benar nggak ya? Kita udah menuhankan Allah atau menuhankan harta kita, atau menuhankan orang tua kita, atau menuhankan privilege yang kita miliki gitu. Itu sangat-sangat kompleks sekali ya. Tapi bisa dicek dari hal tersebut gitu. Oke, lanjut. Ini pertanyaan yang bawah udah hampir sama ya. Tadi saya skip aja nih yang memecahkan akidah kita lurus. Ini lanjut ke tadi ada pertanyaan tentang guru tadi. Aneh nih, yang nomor 2, paling nomor 3 nih ya. Apakah dalam memilih guru akidah, muamalah, syariah itu perlu dari satu guru yang sama atau bagaimana? Bagaimana Tes memilih gurunya dari rekomendasi teknis bergurunya gimana? Ini mungkin teknis berguru Ustaz. Jawabannya mungkin ikutan nge-slow ya, tapi mungkin Ustaz Mimar mungkin bisa ngasih jawaban yang lebih lain Ustaz. Silakan Ustaz. Oke. Ini dia ngasih link apa ya? Di ngefast.id/ngeslow. Oh, waiting list. Wah, luar biasa dipromosiin. Iya, kalau mau ikut waiting list, nanti diinformasiin insya Allah 25 Desember kita buka pendaftarannya. Kita memang ngepasin banget tuh 25 Desember tuh. Gitu. Jadi, kalau ngomong guru, teman-teman sekalian, teman-teman harus paham bahwa di zaman sekarang itu jarang ada yang polimat. Polimat itu adalah orang yang bisa menguasai banyak jalur ilmu. Gitu. Biasanya orang itu spesifik gitu. Kayak saya, kalau misalkan teman-teman nanya tentang akidah, saya banyak bisa ngoceh tuh. Tapi kalau sudah ngomongin muamalah, udah kancelep saya, diem. Karena mungkin saya bisa paham untuk nerapin dalam hidup saya, tapi saya nggak akan bisa banyak nyeritain ke orang karena metodologinya saya nggak kuasai. Begitu juga syariah, ngomongin fikih, ngomongin macam-macam. Di Ngefast ada sih sesi hijrah, bahas tentang syariah, tapi itu cuma kulit luarnya doang untuk memahami tentang bagaimana sebetulnya aturan Islam itu diciptakan. Tapi cuma sampai itu doang. Saya sama sekali nggak ada di level ketika saya harus berfatwa misalnya. Itu jauh dari apa yang saya bisa. Gitu ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa setiap guru itu biasanya ada faknya masing-masing. Belajar muamalah ya sama guru muamalah, belajar akidah ya sama guru akidah yang mumpuni. Walaupun saya yakin setiap ustadz pasti menguasai seluruhnya, tapi belum tentu mereka itu pandai untuk mengajarkan keseluruhannya gitu. Makanya ya kita harus sadar, dari sini juga saya menyadari bahwa harokah juga begitu. Kelompok dakwah itu juga sama. Belajar hanya di satu kelompok dakwah saja, menurut saya juga nggak akan membuat khazanah Islam kita utuh. Karena bisa jadi satu kelompok dakwah bagus di bahasan apa, tapi kurang di bahasan yang lain, yang itu ternyata ditutup oleh kelompok dakwah yang lain. Makanya jangan asobiah. Asobiah itu fanatis. Jangan berpikir bahwa kita cukup hanya dengan satu guru atau satu kelompok. Nanti pikiran kita sempit. Nah, pikiran yang sempit ini memunculkan resiko kita akhirnya sering berfriksi sama orang-orang yang lain, bukan karena masalah sebetulnya, tapi karena kita kurang wawasan atau khazanah pemahaman Islam. Gitu sih. Jadi intinya main tuh jauhan dikit, ngopi yang kental dikit gitu kalau kata Ustadz saya. Gitu. Ya, itu ya, Anonimus ya, semoga bisa dapat bahwa kita memang mesti memperluas cakrawala berpikir kita, guru kita, tentu kita mesti punya standar tersendiri ya. Jangan sampai kita belajar ilmu agama sama influencer, itu berbahaya sekali. Nanti terlalu open-minded itu bahaya sekali, teman-teman ya. Bahaya sekali. Oke, ini saya pilih lagi ya. Teman-teman jika ada pertanyaan yang pengen disampaikan via suara langsung, silakan raise hand, nanti kita kasihlah kesempatan ya. Mungkin ada yang sulit diungkapkan dengan kata-kata melalui tulisan, kita bisa jawab. Kan ada 4 tadi ya. Kelanjutan agnostik tadi apa ya? Ada agnostik, kemudian ateis, kemudian believer sama obedience gitu ya. Agnostik, ateis, kemudian ada believer tuh pencari kebenaran lah ya. Dia nggak percaya sama, dia tahu agama, dia bertuhan tapi tidak taat gitu ya. Islam KTP lah. Kristen KTP, Hindu KTP juga boleh kalau di India. Mana lagi nih? Sebagai profesional, apakah tanda dan ciri akidah kami sudah benar, kuat,
dalam bekerja, dalam memilih pekerjaan dan sebagainya, dan kehidupan profesional. Kayaknya hampir sama kayak tadi ya kayaknya. Mungkin Ustaz Wimar apakah ada tambahan atau cukup seperti tadi, Ustaz? Sebagai profesional konteksnya. Kita harus sadar bahwa tujuan kita bekerja itu mencari pahala Allah, bukan mencari rezeki. Karena sebetulnya rezeki itu sudah ditakar masing-masing, setiap orang pasti ada jatahnya. Sehingga ketika seseorang itu profesional dalam bekerja, dalam bahasa Islam disebut kafaah ya, orang itu profesional lah, adalah karena bukti dia untuk menunjukkan kepada Allah bahwa dia tuh amanah menjalankan apa yang diamanahkan kepada dia. Jadi orang Islam itu nggak butuh CCTV untuk bisa disiplin kalau dia ihsan, kalau dia tahu kalau ada Allah yang senantiasa ngelihat dia. Nah itu adalah gambaran profesionalisme di dalam Islam. Dia nggak butuh dorongan untuk jujur, dia nggak butuh dorongan untuk bersih dan wangi. Hanya karena mungkin dia dilihat sama bos dia, itu bukan hal yang penting dalam pikiran dia. Yang penting adalah bagaimana Allah ngelihat dia. Dan kalau saya pribadi, saya mencoba untuk memberikan lebih daripada apa yang diminta sebagai bukti bahwa saya tidak hanya bekerja untuk mencari gaji. Misalkan kita punya job desk 5, gaji kita 5 juta, maka kita kasih 7 gitu. Nggak apa-apa, gajinya tetap 5 juta. Tapi yang 2 tambahan ini adalah bukti kita bahwa kita melakukan ini untuk Allah, bukan untuk perusahaan kita. Gitu sih kira-kira. Jadi dengan prinsip seperti itu harusnya orang Islam maju ya, gitu. Nggak malah sebaliknya. Gitu sih kira-kira. Allah a'lam bishawab. Ya, Muslim profesional itu nggak butuh CCTV ya, dia butuh Allah gitu ya. Dan dia udah tahu punya Allah. Nah, tapi mungkin yang gini, Umar, mungkin kita pantik ya, kita ulik case kayak gini. Kita udah berbuat baik nih, kita udah berbuat optimal gitu. Kalau kita emang benar kerja itu untuk ibadah gitu, gimana kalau case-nya adalah banyak orang menzalimi kita gitu, orang memfitnah kita, kemudian orang dapat jabatan karena politis, sedangkan kita ya difitnah, dizolimi, diinjak-injak, dan kita nggak melakukan itu tuh. Dan mungkin konteksnya ini banyak orang mengalami hal seperti itu. Gimana Ustaz tanggapan Ustaz? Nasihat bagi kami lah yang merasakan seperti itu. Kalau dalam pemahaman kodok kodar, semua yang di depannya di itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu semua yang depannya me. Jadi dicaci, dihina, dimaki, dibully, difitnah, itu nggak apa-apa karena depannya di. Yang nggak boleh itu kalau depannya memaki, mencaci, menghina, menzolimi. Karena ketika kita itu menjadi objek daripada kesalahan, maka sebetulnya kita sedang Allah berikan kesempatan untuk berpahala. Kalian tahu nggak sih ketika ada orang yang pengen dapat pahala sabar, apa yang harus Allah berikan kepada dia? Kan ujian kan. Nggak mungkin kalian lagi nggak ada apa-apa tiba-tiba sabar, kan nggak mungkin. Makan enak, uang ada, hari ini aman, damai, sejahtera, keluarga adem ayem, terus kalian bilang, hari ini saya sabar sekali, kan nggak mungkin. Sabar itu konsekuensi daripada adanya ujian. Jadi kalau misalkan ternyata ada ujian kita dihina orang, sejatinya itu bukan ujian, tetapi itu adalah peluang untuk Allah bisa ngasih kita kesempatan sabar. Gitu. Atau kesempatan ikhlas. Saya sering bilang sama jamaah kalau offline tuh, Mbak, pengen nggak punya cowok atau suami yang hafiz Quran? Wah mau, ganteng mau gitu ya. Nggak punya utang mau gitu ya. Duitnya banyak mau, bapaknya kaya, dia anak tunggal, bapaknya udah tua sakit-sakitan, wah mau gitu ya. Udah siap-siap dapat waris tuh. Setiap malam ngimamin tahajud gitu, mau gitu. Sabar, adil, nggak mau poligami, wah itu paling keras sih maunya. Mau gitu. Nah, pertanyaannya kalau kalian punya suami ganteng, keren, kaya, baik, soleh, terus kapan ikhlasnya gitu? Kapan coba? Masa iya kalian ikhlas sama suami sesempurna itu, kan nggak mungkin. Ikhlas itu kan muncul kalau suami kalian sudahlah begitu, begini dan begitu gitu kan ya. Kesenggol dikit kentut misalnya, kentutnya bau banget lagi. Gitu marah-marah mulu, kalau pergi nggak pulang-pulang. Nah, itu kan jadi ada kesempatan ikhlas tuh, ada kesempatan sabar. Nah, memahami bahwa begitulah cara Allah memberikan peluang-peluang pahala, itu akan membuat kita jadi oke. Kalau ada ujian, kita tahu ini bukan karena dia yang nyebelin, bukan. Tapi Allah lagi pengen saya sabar. Dan ketika kita tahu bahwa innallaha ma'as sabirin, siapa sih yang nggak mau bareng sama Allah? Mau nggak?
bareng-bareng sama Allah walaupun kita belum bisa bertatapan dengan Dia. Kita belum bisa menatap Dia secara langsung karena itu baru nanti kelak di surga. Tapi mau nggak hidup itu dibarengin sama Allah? Kalau mau, Allah bilang Allah itu mau bareng sama orang sabar. Nah, sementara sabar itu konsekuensi logisnya harus ada ujian. Nah, bagi orang yang paham tentang konsep ini, dia akan tahu bahwa setiap ujian atas kehidupan dia itu adalah cara Allah untuk bisa bareng sama kita. Itu kan ini ya, langsung berubah total itu pikirannya. Dari yang kamu itu ngefitnah aku kok jahat banget, berubah menjadi, ya Allah ternyata ini cara aku biar bisa bareng dengan Engkau ya Allah. Itu kan langsung berubah tuh. Kalau prinsip stoik nggak usah kepake tuh. Stoik kan selalu beranggapan pesimis ya terhadap sesuatu. Kalau ini nggak perlu digitu-gituin, langsung berubah aja tuh. Oh ternyata ini cara Allah biar aku tuh mau dekat sama Allah gitu. Ya kayak gitu-gitu. Sakit juga sama. Sakit itu cara Allah biar kita tuh datengin Allah, doanya nangis lagi. Kan kadang kalau kita lagi nggak sakit, kalau kita lagi tinggi gitu ya, kita doa mah cuma sekedar doa. Tapi kalau lagi susah, lagi sakit, lagi apa, nikmat gitu doanya. Ya begitulah cara Allah nyayangin kita. Ya, itu ya teman-teman ya. Mungkin kita fokusnya bukan pada melihat lawan gitu ya, tapi fokus pada Allah ini pengen kasih pesan apa sama saya ya. Allah pengen ngajarin saya sabar kali ya. Allah pengen ngasih saya ujian ikhlas ya. Nah itu mungkin akan sangat-sangat membantu sih. Kita kan nggak bisa mengubah orang di luar kita, tapi kita berfokus pada internal kita sendiri. Oke, semoga teman-teman dikuatkan semuanya ya, para profesional dengan politik intrik gitu ya. Oke, lanjut. Oke, ini saya pengen nambah sedikit lah ya tentang pertanyaan paling atas ini. Seringkali karena kita bermain tanda kutip terlalu jauh gitu ya, kita bermain dengan banyak orang, dengan banyak tanda kutip open minded gitu, kita mulai melihat banyak, wah ternyata kebenaran itu banyak ya gitu. Kita mulai ragu nih. Gimana cara kita bisa memastikan bahwa agama yang baik itu adalah Islam dan Tuhan kita itu Allah. Sedangkan kita udah banyak main dan melihat, kok itu kayaknya benar juga ya. Ini kayaknya lebih baik ya, atau gimana? Gimana, Sat? Iya, kalimatnya kalau saya bukan agama yang baik sih, tapi agama yang benar. Karena kalau berbicara baik, relatif gitu. Ya kan? Kadang ada orang bilang suami saya baik banget, tapi kita ngeliatnya enggak, kok dia nggak baik gitu misalnya. Ya, itu kan sesuatu yang sifatnya nggak pasti. Tapi kalau ngomong bener ya 2 tambah 2 sama dengan 4, that's it, selesai. Kita bisa buktikan, kita bisa validasi, dan kita bisa tahu kalau jawabannya selain 4 ya salah gitu. Nah itu namanya ngomong benar. Nah berbicara nyari agama itu berbicara nyari yang benar, bukan nyari yang baik. Mana nih di antara semua agama ini satu-satunya yang benar, kan begitu? Karena nggak mungkin agama lebih dari satu. Karena kalau agama lebih dari satu, Tuhannya pelin-pelan berarti. Kok bisa dia nyiptain aturan yang beda-beda dari satu sumber? Gitu kan nggak masuk akal. Yang satu dia nggak bolehin makan babi, yang satu boleh makan babi. Ini yang benar gimana gitu? Kita nggak mungkin berasumsi agama lebih dari satu, maka kita cari yang benar yang mana. Nah, terus yang kedua, dalam memproses kita untuk mencari agama yang benar, salah satu parameter yang harus teman-teman pegang itu adalah bedain pengikut agama dengan agama. Jangan mengklaim agama lewat pengikut agama. Atau sebaliknya. Jadi kalau yang mau dicari agamanya, ya agamanya. Jangan ngelihat pengikut agamanya. Walaupun sebetulnya ada korelasi bahwa agama yang benar ketika diterapkan akan menghasilkan pengikut agama yang baik. Itu benar. Tapi masalahnya kadang pikiran kita terlalu sempit untuk menilai seseorang. Misalkan ada orang jujur tapi ateis. Loh kok dia ateis jujur? Ini kok Islam korupsi? Gitu. Akhirnya kita salah mengklaim Islam gara-gara ada koruptor yang dia kebetulan Muslim. Makanya kita nggak bisa ngeklaim sekolah dari anaknya yang salah, anak didiknya. Misalnya ada yang tawuran gitu. Apakah kita akan nyalain sekolahnya? Ya kita harus lihat sekolahnya ngajarin tawuran atau enggak. Kalau ternyata nggak ngajarin tawuran, berarti kan bugs-nya bukan di sekolahnya, tapi di anak didiknya. Jangan klaim sekolahnya dengan cara ngelihat anak didik. Karena kalau kita ngelihat semua pelaku agama ada yang salah. Gitu. Gampangnya nih,
yang nembakin orang di Meksiko gitu ya itu pakai kalung salib segede King Kong gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita akan mengklaim agama Nasrani dari perilaku kriminal di Meksiko yang pakai kalung salib? Kan nggak gitu ceritanya. Nah, banyak orang itu yang misleading gara-gara dia nggak bisa bedain yang dia cari itu agama atau pemeluk agama. Islam itu sempurna, Muslimnya enggak. Gitu. Makanya jangan ngelihat Islam itu dari Muslim, tapi lihat Islamnya. Yang kalau mau boleh disederhanain, lihat Rasulullahnya, karena Rasulullah itu bagian daripada Islam itu sendiri. Jadi kalau ternyata Rasulullah itu nggak sesuai dengan ekspektasi kalian, atau kalian anggap Rasulullah itu kontradiktif kalimatnya, atau merusak ajarannya, ya berarti Islamnya yang salah. Tapi nggak bisa diklaim ulama. Itu ustadz yang ini, ustadz yang itu kok begini, nggak bisa begitu. Karena mau ulama, syekh, habaib, apalagi saya gitu yang bukan siapa-siapa, itu pasti ada salahnya, pasti ada kelirunya gitu sih. Jadi apa yang bisa membuat kita yakin bahwa agama yang benar itu adalah Islam? Kalau jawaban saya sederhana adalah karena nggak ada yang sesempurna Islam. Udah, itu kalau mau dibikin paling ringkas jawabannya cuma kayak gitu. Karena asumsi saya sederhana, manusia hidup pasti punya masalah. Masalah harus diatur. Nah, aturan harus turun dari Tuhan yang nyiptain dia. Maka agama yang benar, itu salah satu parameternya adalah agama yang bisa mengakomodir seluruh permasalahan kehidupan manusia. Dari A sampai Z. Dari zaman dulu sampai hari kiamat. Jadi kalau ada masalah yang bahkan aturannya tidak diturunkan oleh agama, itu menjadi sebuah konsep yang berarti Tuhan biarin kita gitu, bebas ngatur sesuatu yang sangat penting gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah konsep yang bakal bikin kepala saya stres gitu. Apakah, misalkan contohnya gini deh, manusia hidup pasti akan ada muncul masalah dalam sisi sosial atau dalam sisi ekonomi. Pertanyaannya, kalau kita punya masalah ekonomi, baik di level individu, misalkan antar tetangga ngutang gitu ya, sampai di level kelompok antar perusahaan, sampai di level negara, masalah moneter ekonomi, masalah ya pokoknya masalah kehidupan ekonomi umat manusia gitu. Pertanyaannya, mungkin nggak ada agama yang itu adalah dari Tuhan, tapi dia nggak ngebahas itu nggak masuk akal. Gitu. Sementara Islam punya sistem ekonomi Islam, di mana saya nggak pernah ngelihat ada agama A punya sistem ekonomi agama A gitu. Nah, pertanyaan saya kan jadi begini, terus kalau di agama A masalah ekonomi selesainya gimana? Belum masalah hukum pidana, belum masalah sosial, belum masalah pendidikan, belum masalah keluarga, masalah laki-laki dan perempuan, masalah diri kita sendiri, itu kan banyak banget kompleksitasnya. Itulah kenapa dulu ada buku judulnya 100 Most Influential Person of History, kalau nggak salah gitu-gitu deh, yang bikin Michael Hart ya. Dia Nasrani, tapi menempatkan Rasulullah itu nomor 1 sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus Kristus. Ini kan lucu ya. Tuhan dia diposisikan nomor 3, Nabi kita diposisikan nomor 1. Ketika dijelaskan di dalam bukunya kenapa Rasulullah Muhammad diletakkan nomor 1, ini orang kafir loh. Dia bilang bahwa karena Rasulullah tidak hanya memimpin dari sisi spiritual, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Sebuah pemikiran yang sangat objektif kan. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah pola pikir dari pikiran saya untuk bisa memastikan Islam itu benar. Yang kedua, aturan Islam nggak mungkin kemudian merusak. Kadang untuk berpikir agama yang benar, saya suka berpikir apa ya jadinya kalau semua manusia itu menaati satu agama. Apakah bumi akan jadi baik atau bumi akan jadi rusak? Contoh nih, ada agama, misalnya saya nggak tahu agama apa, kalau ada yang mati misalkan, harus dimutilasi terus dibakar misalnya contohnya. Oke? Kalian kebayang nggak kalau 7 miliar manusia semua menganut agama itu, sehingga ketika ada yang mati dia dibakar, itu bumi rusak apa bagus gitu? Ini juga sebuah pola pikir yang sering saya tanyakan kepada diri saya untuk memahami konsep agama ini masuk akal atau enggak. Jadi pahami kan maksud saya? Jadi agama itu harus bersifat universal dan harus bisa diterapkan seluruh manusia dan tidak bertabrakan antara satu culture atau satu kebiasaan dengan kebiasaan yang lain. Nah, ini tentu susah bikinnya. Kadang orang Indonesia yang bikin aturan di Indonesia aja yang protes banyak.
Tapi bagaimana Islam ini kemudian muncul sebagai sebuah konsep yang itu bisa diterapkan secara universal. Siapapun kamu, rasnya apa, negaranya di mana, dan seterusnya. Nah, ini tentu bukan hal yang bisa dibuat manusia. Nah, dari situlah saya berpikir bahwa Islam benar. Yaitu contoh 2 pendekatan yang bisa saya sampaikan. Ada banyak pendekatan yang lainnya, tapi paling nggak 2 parameter itu. Yang pertama, bedain Muslim sama Islam. Yang kedua, coba pahami bahwa agama yang benar itu pasti komprehensif dan bisa diterapkan secara universal. Nggak mungkin kemudian kontradiktif gitu antara penerapan satu dengan penerapan yang lain. Kira-kira gitu deh. Allahu a'lam bishawab. Jadi teman-teman yang cari adalah agama yang benar, bukan agama yang baik ya. Itu yang paling penting. Ustaz, ini pertanyaan terakhir, Ustaz, dan sepertinya sangat-sangat penting untuk Ustaz jawab dengan singkat saja, nggak apa-apa sih. Bagaimana menanggapi joking Muslim yang dark jokes dan ateis agnostik itu ya, sendiri nontonnya. Gimana Ustaz menanggapi para komika lah yang suka tepi-tepi jurang dan suka menyinggung agama, Ustaz? Mungkin nasihat untuk kami sebagai penutup, Ustaz. Saya kadang cuma mikir kenapa harus ditanggepin. Pertanyaannya bagaimana cara menanggapi. Kenapa saya nggak pernah nanggepin ya? Itu yang mungkin ya cara menanggapinya adalah tidak dengan ditanggapi ya. Karena dia bercanda. Kita nanggepinnya serius gitu. Udah, gimana sih ya? Ada banyak hal dalam hidup saya ini yang penting gitu. Ada banyak hal dalam hidup saya itu yang butuh saya pikirin gitu. Oh ya, saya malah mikirin orang yang nggak mikirin dirinya sendiri, itu kan nggak make sense gitu. Jadi buat saya sih, kita itu sekarang tuh harus lihat informasi banyak-banyak teman-teman. Atau gini loh, kalian pernah nonton The Lord of the Rings? Itu kan kalau Frodo lagi pakai cincin itu kan dia kayak berat banget gitu ya, kayak apa ya, wah burden banget deh pokoknya. Cincin itu kalau pas dipakai itu bikin dia tuh kayak jadi, aduh pokoknya kebebanan banget gitu. Bagi saya informasi itu kayak cincinnya The Lord of the Ring itu. Yang kalau teman-teman asup sebanyak mungkin yang kalian mau, tanpa kalian punya kekuatan untuk menahan itu malah bikin kalian chaos sendiri. Gitu. Kan beda hidup kita 10 tahun yang lalu sama sekarang ya. Kalau dulu zaman saya kecil, kalau saya nggak ke perpustakaan, nggak baca mading gitu ya, mungkin saya nggak dapat informasi. Kalau sekarang itu kebalik. Kita tuh harus diet informasi. Karena informasi itu nyedot energi. Dan energi kalian terbatas. Kalau setiap dari apa yang kalian lihat, kalian dengar itu kalian serap semuanya, kalian mungkin cuma berpikir, aku kan cuma lagi nge-scroll. Aku kan cuma lagi ngelihat reels, next reels gitu ya. Kalian tuh lagi disedot energinya sama informasi itu. Karena otak ini nggak mungkin bisa berhenti berpikir. Apa yang sudah terlanjur kita lihat dan kita dengar pasti akan ngendep menjadi sesuatu yang itu nyedot energi. Dan coba perhatikanlah kata-kata orang tua berikut ini, karena saya ngerasa saya sudah tua. Semakin banyak energi kalian untuk mikirin orang lain, berarti semakin sedikit energi kalian untuk mikirin diri kalian sendiri. Dan dunia ini terlalu banyak yang harus diperhatikan kalau mau semuanya kita serap. Ada orang baru mantu kemarin gitu kan ya, baru kalah 2-0 dari Prancis gitu ya. Ada informasi tentang apalagi yang baru-baru ya. Ada kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ada yang lucu, ada yang nggak penting, ada yang nyinggung, ada yang apa. Itu kalau kalian telan semua, ujungnya kalian jadi ngerasa hidup ini berat, tapi kalian nggak ngapa-ngapain. Akhirnya terjadi dalam hidup kalian itu yang namanya involusi. Ada revolusi, tadi kita belajar evolusi, ada involusi. Evolusi itu adalah sesuatu perubahan yang terjadi dalam kurun waktu yang lama. Itu evolusi. Revolusi itu dalam waktu yang singkat. Involusi itu seperti terjadi perubahan, padahal nggak ada yang berubah. Jadi kayak hidup kita tuh sibuk banget mikirin ini, ngebales komen ini, nyerang ini, ribut sama si ini. Padahal kalau diperhatikan, kita itu nggak bikin apa-apa juga. Kita nggak bikin bumi ini lebih baik gitu. Kita nggak bikin hidup kita lebih bermanfaat untuk orang lain. Kita cuma menjadi bagian daripada orang-orang yang bereaksi terus-menerus atas hal-hal yang nggak ada ujungnya gitu. Nah, jadi
Kalau ditanya bagaimana menanggapi Coki Muslim tuh kayak saya langsung shock gitu. Kok saya kayak nggak pernah nanggepin dia gitu. 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 Ada lucu kan, stand up comedian namanya stand up comedy, ada yang kebablasan ya memang banyak gitu. Ada yang bahkan punya jokes waktu itu gimana ya jokesnya. Jadi saya nonton jokes dia sama seseorang. Kalau nggak salah tuh pokoknya dia bilang hidup dia tuh pokoknya buat stand up lah, mau dibayar berapapun boleh lah. Kalau besok dia masuk neraka terus ternyata ditanggap stand up, dia jalan juga. Itu gitu. Jokesnya tuh sampai selevel itu gitu. Jadi dia masih mau manggung gitu di neraka gitu. Terus dia bilang, lu kok takut sih gue ngomong neraka? Emang lu nggak masuk neraka? Ye, terus mereka ketawa karena mereka sadar mereka itu ahlu benar gitu. Itu sebelah saya itu nonton itu tuh langsung marah-marah sendiri. Wah gila nih orang pikirannya, udah gue nggak mau follow lagi ngomong. Terus aku bilang, lah kok jadi marah? Terus aku bilang, yang salah dia, yang ngaco dia. Gitu kan ya, yang mulutnya sembarangan dia. Kenapa kita yang emosi? Buat saya sayang amat emosinya gitu. Mendingan daripada mikirin dia, ya ganti aja channelnya. Tapi nggak usah dipikirin juga. Bikin di badan kita itu nggak ada bekas daripada apa yang orang lakuin gitu. Biar kita itu bisa ringan ngejalanin aktivitas untuk apa yang harus kita lakuin. Udah kayak orang tua banget saya ngomongnya. Tapi kira-kira begitulah. Allah alam bisawab. Oke, teman-teman ya. Jadi dari sekian banyak jawaban tadi itu mungkin bisa disingkatnya adalah jangan ditanggapin gitu ya. Jangan bikin hidup kita berat karena informasi yang terlalu banyak. Jadi kita yang capek, kita malah nggak bisa mikirin diri kita sendiri. Oke teman-teman, sebelum saya meminta Ustadz Wimar untuk memberikan pernyataan menutup ya, di sesi ini ya, teman-teman boleh dong sampaikan satu kalimat saja, insight apa yang teman-teman dapatkan pada pagi hari ini, di pagi hari ini ya teman-teman. Ada yang mengatakan mind glowing, ini bukan typo ya, emang glowing ya, bukan mind blowing ya. Ada yang mind glowing, ada yang mind blowing. Oke, teman-teman juga diet informasi menyediakan diri dan akidah. Siap, terima kasih banyak. Dan teman-teman ya, sebagai pesan sponsor tadi, bagi teman-teman yang pengen dapat bukan informasi, bahkan dapat ilmu yang lebih kompleks, nanti silakan daftar tadi di Ngofest ya. Waiting list dulu ya, sampai 25 Desember ya. Masuk aja ke tadi itu link yang tadi. Nanti teman-teman masuk ke Telegram kan. Nah, nanti informasinya pertama kali akan saya share di Telegram itu, informasi pendaftarannya. Insya Allah kita buka di Desember ini pendaftarannya sampai bulan Januari pertengahan, nanti Januari akhir ngeslow-nya dibuka. Oh ya, satu lagi kalau misalkan Syafa mau ikutan ngeslow, kabarin ya nanti biar ada tiket khusus Syafa gitu, biar nanti bisa dipilah mana yang ikutan ngeslow lewat Syafa gitu. Gitu aja. Ya begitu ya Bapak Georgias dan Bapak Iksal Sahri ya, pesan Ustadz Wimar tadi. Ustadz, jazakallahu khair Ustadz Wimar untuk ilmunya di pagi hari ini. Saya terakhir kali jumpa secara fisik itu di apa Ustadz? Di MJWTS ketika Ustadz bahas tentang stoik itu. Oh, ayo. Itu pas saya lagi di Jakarta, sekarang saya udah balik kampung lagi di Provinsi Riau Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Oh, siap. Semoga bisa. Mungkin Ustadz boleh kasih closing statement Ustadz untuk sesi kita pada pagi hari ini Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang akidah itu adalah berbicara tentang bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Di mana akhirnya kita sadar bahwa kita ini adalah hambanya Allah. Hamba itu kalau kita mau pahami lebih lanjut, itu esensinya lebih rendah daripada budak loh teman-teman. Budak, zaman dulu ya, orang punya budak itu bisa dijual lagi. Artinya misalkan ada si A, misalkan dia adalah budaknya si B, bisa jadi si A itu dijual ke si C, sehingga akhirnya si A itu sudah tidak lagi jadi budaknya si B, melainkan sekarang dia jadi budaknya si C kan gitu. Tapi hamba itu nggak bisa lepas daripada kholiknya. Ikatan ini akan terus ada mau kita sampai kapanpun kita suka atau nggak suka. Artinya kalau budak bisa jadi nggak budak, karena bisa dibebaskan atau dimerdekakan atau dijual, hamba itu tidak akan pernah bisa lepas daripada predikat dia sebagai seorang hamba di hadapan Allah. Maka kita harus sadar bahwa hamba ini jauh lebih rendah derajatnya daripada budak. Tapi apakah lantas karena kita punya derajat yang lebih rendah daripada budak, maka kita akan tersiksa sebagaimana budak tersiksa atau bahkan lebih parah? Jawabannya beda. Karena perbudakan itu yang memperbudak manusia, yang diperbudak adalah manusia. Sementara penghambaan itu yang dihambakan adalah manusia, sementara yang menjadi Rob atau pencipta atau Kholik itu adalah Allah yang menciptakan dia.
Bedanya ada di situ. Kalau perbudakan manusia sama manusia, kalau penghambaan itu ada manusia, ada penciptanya. Di mana pencipta kita itu nggak butuh apa-apa. Kalau bos kita atau misalkan budak sama majikannya, majikan itu butuh budaknya. Sehingga budak itu akan diperas sedemikian rupa. Sehingga akhirnya budak itulah yang menguntungkan majikan. Jadi walaupun level derajatnya rendahnya cuma segini, budak itu tersiksa. Sementara kalau hamba itu di sini dan kholik itu di sini, hamba tidak akan tersiksa. Kenapa? Karena kholik ini nggak butuh hambanya. Yang butuh itu hamba kepada kholik. Bisa difahami kan? Jadi walaupun posisi kita lebih rendah, tapi kita di hadapan zat yang tidak pernah membutuhkan kita. Melainkan kita dihadapkan kepada zat yang selalu mikirin kita, baik sama kita, sayang sama kita. Sehingga menghamba sama Allah, walaupun derajatnya lebih rendah daripada budak, itu jauh lebih membahagiakan daripada budak kepada majikannya, atau bahkan ketika kita tidak diperbudak siapapun. Karena ketika kita tidak diperbudak siapapun, sejatinya kita sedang menipu diri kita sendiri, karena manusia selalu berharap akan ada kekuatan yang lebih besar untuk menaungin dia. Banyak orang berpikir, aku nggak mau punya agama, aku nggak mau bertuhan siapapun. Dia punya Tuhan, tapi mungkin Tuhannya sains. Mungkin Tuhannya adalah perusahaan yang masih bisa naungin dia sehingga dia ngerasa nggak butuh Tuhan. Manusia tuh selalu berharap untuk bergantung kepada sesuatu. Maka akan menjadi lebih indah atau paling indah ketika kita bergantung kepada sesuatu yang tidak bergantung. Mungkin bingung, tapi kalau paham ya alhamdulillah. Itu yang kemudian bisa kita rasakan ketika kita menghamba sama Allah. Kita tahu bahwa kita menghamba kepada sesuatu yang sayang sama kita, nggak butuh apapun dari kita, dan dia terlalu superior untuk ada yang lebih daripada dia, karena ya Allahus Samad. Dia tempat segala sesuatu bergantung. Allah alam bisawab. Semoga pemahaman ini bisa mendorong kita untuk lebih baik dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustadz Wimar untuk banyak ilmunya teman-temannya. Kita doakan Ustadz Wimar semoga sehat selalu, semoga manfaatnya semakin luas, semoga taatnya selalu bertambah-tambah teman-temannya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sebelum sesi bukan apa ya? Udah penutup sebenarnya. Sebelum dibubarkan ya, mari saya kembalikan kepada host untuk foto bersama. Silakan Ustaz, terakhir Ustaz, foto bersama Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Oh ya, siap, foto bersama. Ya, silakan foto bersama. Silakan bagi yang tidak ada kendala boleh open cam dong, kok open mic. Nanti lucu jadinya kalau open mic. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Baik, silakan kepada operator. Boleh dong hitungannya dibantu hitung. Dibantu dihitung ya. 1. Ya, silakan. 2, 3. Iya, ganti gaya Cina. 3 ya, silakan. 2, 3. Siapa tuh teman? Oke, siap. Ustaz Wimar, terima kasih banyak Ustaz. Saya izin pamit kalau gitu teman-teman semuanya. Mas Jodias, teman-teman semuanya, Mas Isal, saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, telah sama-sama kita simak ya materi kita pada pagi hari ini. Sangat-sangat insightful. Ada yang mengatakan mind glowing, ada yang mengatakan mind blowing. Jangan berhenti di sini teman-teman. Nanti silakan ada dapat insight apa, silakan disebarkan, silakan dicatat. Semoga teman-teman dapat manfaat dan orang lain juga dapat manfaat ya. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tadi pesan Ustaz tadi ya, jika ingin mendapatkan materi yang lebih kompleks, silakan nanti dimasukin link tadi. Boleh nggak dibantu? Ada yang lagi nggak? Link tadi masuk ke link nge-face tadi, silakan waiting list di sana insya Allah ya. Dan bagi teman-teman yang pengen berdonasi kepada Safa Community, silakan cek tadi rekening tadi, nanti akan disampaikan lagi kepada panitia. Makasih banyak teman-teman. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya selaku moderator pada pagi hari ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.